Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Pernahkah kalian membayangkan seorang anak kecil berusia 12 tahun yang harus menjadi tulang punggung hidupnya sendiri? Bagaimana jika di tengah kerasnya hidup, ia justru menemukan keajaiban kecil dalam bentuk tangisan bayi mungil dari balik tumpukan sampah? Inilah kisah Tony, bocah pemulung yang tak hanya mengais harapan dari barang bekas, tapi juga menemukan arti cinta dan keluarga dari sosok bayi yang ia temukan tak disengaja. Siapkan tisu kalian, karena kisah ini akan menguras perasaan. Di usia 12 tahun, Tony tak pernah mengenal hangatnya bangku sekolah, tak pernah merasakan lezatnya jajanan kantin, atau hangatnya pelukan ibu saat pulang ke rumah. Ia hanya tahu satu hal, bertahan hidup. Setiap hari, sebelum matahari muncul sepenuhnya di balik atap-atap kumuh, Tony sudah menggantungkan karung besar di punggung kecilnya, melangkah perlahan menyusuri gang sempit yang bau gotnya lebih menusuk daripada aroma makanan. Karung itu adalah sahabatnya, tempat ia menaruh harapan-harapan kecil yang seringkali tak sebanding dengan jerih payahnya. Tony berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, menunduk mencari botol plastik, kaleng bekas, atau kardus basah yang masih bisa dijual. Ia seperti berkompetisi dengan waktu dan pemulung lain yang lebih dewasa dan lebih kuat. Tapi Tony tak punya pilihan. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu akibat sakit yang tak pernah bisa mereka bawa ke rumah sakit, dan ayahnya menghilang entah kemana tanpa kabar, Tony hanya punya dirinya sendiri. Dunia tak memberinya banyak waktu untuk bersedih atau menyesal. Setiap hari adalah perjuangan baru, setiap malam adalah doa agar esok masih bisa makan. Kadang, ia duduk di sudut jalan, melihat anak-anak seusianya pulang sekolah dengan seragam bersih dan tawa ceria. Ia tak iri. Ia hanya menatap dan bertanya dalam hati, apa aku juga bisa hidup seperti itu? Hari itu, mentari baru mulai naik ketika Tony memutuskan untuk menyusuri tempat pembuangan sampah yang lebih jauh dari biasanya, di belakang kompleks ruko-ruko tua yang mulai sepi penghuni. Ia berharap bisa menemukan lebih banyak barang bekas yang bisa dijual. Perutnya kosong sejak semalam, tapi ia sudah terbiasa dengan rasa lapar. Langkahnya perlahan melewati tumpukan plastik dan sisa makanan yang mulai berulat, saat tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu yang berbeda, suara tangis. Tangisan lirih, nyaris tenggelam dalam bising lalat dan derit plastik yang diinjak. Tony menghentikan langkahnya. Ia diam, mengerutkan dahi, lalu perlahan mendekat ke arah suara itu. Tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seperti suara bayi. Ah, masa sih? Gumam Tony sambil meraih tumpukan kardus yang bergeser. Matanya membelalak. Di balik tumpukan sampah, di sela sisa nasi basi dan plastik berwarna, terbaring sesosok bayi mungil, kulitnya merah, matanya sembab, tubuhnya nyaris telanjang dibalut kain lusuh yang sudah setengah basah. Ya Allah, bisik Tony, langkahnya mundur satu saat karena syok, lalu maju lagi dengan tubuh gemetar. Ia meraih bayi itu dengan hati-hati, takut menyakiti. Bayi itu meringis, tangisnya makin keras. Hahaha. Tenang, tenang. Aku di sini, bisik Tony, meski ia sendiri ketakutan. Tangannya dingin, jantungnya berdegup cepat. Ini pertama kalinya ia melihat bayi dari dekat, apalagi menggendongnya. Tony menggendong bayi itu erat, seolah takut bayi itu akan menghilang. Di tengah sampah dan bau busuk menusuk, justru Tony merasakan kehangatan yang aneh. Ia berjalan tergesa keluar dari tempat itu, menundukkan kepala agar tak dilihat orang. Sepanjang jalan menuju gubuk kecilnya yang terletak di pinggiran tanah kosong dekat kali, ia tak berhenti memandangi wajah bayi itu. Matanya kecil tapi jernih, kulitnya pucat dan dingin, tubuhnya terlalu kurus untuk ukuran bayi. Kamu ditaruh siapa di situ ya? Kasian banget kamu, gumam Tony lirih.
Sesampainya di gubuk reotnya, Tony meletakkan bayi itu di atas kain lusuh tempat biasanya ia tidur. Ia membersihkan tubuh mungil itu dengan air dari ember, sambil terus bicara. "Tenang ya, nanti kita cari susu. Namamu siapa ya? Aku panggil kamu Dika aja ya." "Dika, karena kamu datang pas aku lagi sendirian." Tony tersenyum meski air matanya menetes. Dalam hidupnya yang hampa, Tuhan seolah mengirimkan teman. Seorang adik. Atau entah apa. Tapi satu yang pasti, ia tak akan membiarkan bayi itu terlantar lagi. Sejak hari itu, Tony bukan lagi anak jalanan yang hidup untuk dirinya sendiri. Ia kini punya tanggung jawab baru. Dika. Seorang bayi mungil yang tak bisa bicara, tapi berhasil mengubah seluruh hidupnya. Setiap pagi, Tony bangun lebih awal, bahkan sebelum ayam berkokok. Ia berjalan lebih jauh, mencari lebih banyak barang bekas agar bisa membeli susu sachet untuk Dika. Kalau dulu uang yang ia dapat hanya cukup untuk makan sepiring nasi dan garam, kini ia harus membaginya. Setiap kali berhasil menjual botol atau kaleng bekas, ia langsung berlari ke warung dan membeli susu bayi, meski seringkali hanya cukup untuk 2 kali minum. "Bu, ini cukup buat susu bayi 1 sachet?" tanyanya suatu sore dengan recehan yang digenggam erat. Ibu warung memandang iba, lalu mengangguk pelan. Tony tahu tak semua orang akan memahami kenapa anak kecil sepertinya repot mengurus bayi. Tapi ia tak peduli. Baginya, Dika adalah prioritas. Kadang, Tony hanya makan sisa makanan dari warung atau diberi roti keras yang sudah lewat tanggal. Tapi melihat Dika tidur pulas setelah minum susu, bagi Tony itu sudah cukup membuatnya merasa kenyang. "Yang penting kamu nggak nangis ya, Dik," bisiknya sambil menepuk-nepuk dada mungil Dika. Malam hari jadi ujian terberat bagi Tony. Saat semua orang tidur di rumah mereka yang hangat, Tony harus berjaga di gubuk reot yang tak punya pintu. Angin malam sering menusuk masuk, membuat Dika menggigil meski sudah dibungkus kain. Tony memeluknya erat, meminjamkan panas tubuh kecilnya demi menghangatkan bayi itu. "Maaf ya Dik, cuma ini yang bisa Tony kasih," bisiknya sambil mengelus kepala bayi itu. Di saat-saat seperti itu, Tony sering bertanya pada Tuhan. "Kenapa aku, Tuhan? Kenapa harus aku yang nemuin Dika?" Tapi di balik pertanyaan itu, ia tahu jawabannya. Karena Tuhan percaya padanya. Karena di tengah kerasnya dunia, hati Tony masih lembut dan penuh cinta. Ia mulai merasa, mungkin inilah takdirnya. Untuk menjaga Dika. Setiap hari, ia berjalan lebih jauh, menghindari orang-orang yang curiga, menyembunyikan Dika di dalam kain gendongan yang ia buat sendiri dari baju bekas. Pernah suatu hari, Dika menangis di tengah pasar, membuat semua orang menoleh. Tony panik, lalu menyusui Dika dengan air gula yang ia buat dari sisa sachet teh manis. Bukan pilihan ideal, tapi itu satu-satunya yang ia punya. "Nanti kalau uangnya cukup, kita beli susu yang bagus ya, Dik," janjinya sambil menatap mata bayi itu yang perlahan tertidur di pelukannya. Tony tak tahu bagaimana nasib mereka esok, tapi ia yakin satu hal, selama masih ada cinta di hatinya, ia akan terus bertahan. Hari-hari bersama Dika tak hanya mengubah hidup Tony, tapi juga perlahan membuka mata banyak orang di sekitarnya. Meski awalnya beberapa tetangga yang tinggal di gubuk-gubuk sekitar sempat menganggap Tony aneh karena mengurus bayi, perlahan mereka mulai tergerak. Ton, ini ada sisa bubur bayi punya cucu saya, ambil aja ya," ujar Bu Rumi, penjual jamu keliling yang tinggal 2 gubuk dari Tony. Tony tersenyum lebar, matanya berbinar penuh haru. "Makasih Bu. Dika pasti suka," katanya sambil memeluk bubur itu seolah memeluk rezeki besar. Di mata Tony, bantuan sekecil apapun sudah seperti emas. Anak jalanan seperti dia memang tak punya siapa-siapa, tapi sejak kehadiran Dika, orang-orang mulai memperhatikannya. Seorang tukang sayur bahkan pernah memberinya seplastik pisang yang hampir busuk, katanya,
buat kamu dan adikmu ya, Dek. Tony menerima dengan gemetar. Hatinya campur aduk. Ia tak menyangka, bayi yang ia temukan di tumpukan sampah bisa membuat dunia yang dulu terasa gelap, mulai memunculkan cahaya kecil. Tony pernah duduk di bawah pohon sambil memandangi Dika yang tertidur di atas kain bekas, dan bergumam pelan, "Kamu itu bawa keberuntungan ya, Dik? Atau jangan-jangan kamu malaikat beneran yang nyasar turun ke bumi?" Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Di tengah kebahagiaan kecil itu, ada juga orang-orang yang memandang sinis. Suatu hari, saat Tony sedang mengais barang bekas di dekat terminal, seorang pria bertubuh besar dengan seragam petugas kebersihan menghampirinya. "Hei bocah, itu bayi siapa? Kamu curi dari mana?" bentaknya sambil menarik gendongan dari punggung Tony. Tony terkejut dan langsung memeluk Dika erat. "Enggak, Pak. Ini saya nemu di tempat sampah. Saya rawat," katanya tergagap, suara gemetar. Wajah pria itu menyipit, tak percaya. "Nemu? Halah, banyak alasan. Kamu pikir bayi itu boneka? Ini bisa dilaporin polisi loh." Tony hanya bisa menunduk. Dika menangis keras, mungkin karena ketakutan atau karena merasakan guncangan. Beberapa orang mulai mendekat, menonton keributan itu. Untungnya, seorang ibu muda yang sering melihat Tony di pasar datang dan ikut membela. "Pak, saya kenal anak ini. Dia memang rawat bayi itu sejak lama. Saya malah sering lihat dia beli susu di warung." Pria itu akhirnya mundur, meski masih menggerutu. Setelah kejadian itu, Tony pulang sambil menangis. Ia memeluk Dika erat-erat. "Maaf ya, Dik. Tony janji nggak akan ninggalin kamu. Apapun yang terjadi," bisiknya sambil menyeka air matanya dengan punggung tangan kotor. Saat malam tiba, Tony menatap langit yang mendung lalu berkata lirih, "Tuhan, kalau emang aku nggak sanggup rawat dia, jangan ambil dia dari aku ya. Ambil aku aja." Sejak kejadian itu, Tony semakin waspada. Ia tahu dunia bisa kejam, dan mungkin tak semua orang mengerti kenapa anak berusia 12 tahun mengurus bayi sendirian. Maka Tony pun bekerja lebih keras. Ia berangkat pagi-pagi sekali, membawa Dika yang dibungkus kain dan digendong di dada. Kadang saat Dika tidur, Tony akan meletakkannya di gubuk tetangga yang dipercaya, lalu berlari menyusuri lorong-lorong untuk mencari botol plastik, kardus, dan besi bekas. Jika biasanya Tony hanya bekerja sampai sore, kini ia pulang menjelang malam, tubuhnya letih, tangan dan kakinya penuh luka karena tertusuk pecahan kaca atau karat. Tapi senyuman Dika saat ia kembali, meski bayi itu belum bisa bicara, cukup untuk menyembuhkan semua luka. Tony akan berkata sambil tertawa kecil, "Hari ini dapat banyak, Dik. Kita bisa beli susu 2 bungkus. Dika akan tertawa kecil atau menggerakkan tangan mungilnya, seolah ikut senang. Tony percaya, anak sekecil itu bisa merasakan cinta. Meskipun hidup mereka keras, tapi cinta itu nyata. Tony tak ingin Dika merasa seperti ia dulu, ditinggal, kesepian, dan dilupakan. Maka ia akan terus berjuang. "Dika, kamu tunggu ya, suatu hari nanti Tony bakal bangun rumah beneran buat kita berdua. Bukan gubuk reot, tapi rumah yang ada kasurnya, pintunya, dan ada tempat buat kamu belajar jalan," katanya sambil mengelus kepala Dika. Mimpi itu mungkin terlalu tinggi. Tapi Tony percaya, tak ada yang terlalu tinggi untuk cinta. Tiap malam sebelum tidur, Tony membiasakan diri untuk berdoa. Meski tak pernah benar-benar diajari cara berdoa yang baik, ia percaya bahwa Tuhan bisa dengar apapun isi hatinya. "Tuhan, kalau memang Dika bukan buat aku, setidaknya izinkan aku jagain dia sampai dia bisa jalan sendiri. Sampai dia tahu cara bilang makasih walau cuma 1 kata. Jangan ambil dia cepat-cepat ya." Kadang, doanya disampaikan dengan air mata yang mengalir pelan, tak bersuara, hanya dalam hati.
Ia takut kalau bicara terlalu keras, Dika akan terbangun. Tapi malam itu, entah kenapa, Dika ikut membuka mata, menatap Tony lama. Mata mereka bertemu. Tony tersenyum, menahan isak. "Kamu juga mimpi tentang rumah ya, Dik?" bisiknya. Ia merasa, meski tanpa kata, bayi itu paham. Dika bukan sekadar tanggung jawab baginya. Ia adalah teman, adik, sahabat, dan mungkin alasan Tony untuk terus hidup. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerja kerasnya, menyisihkan 100-200 rupiah di celengan kaleng. Uangnya tak seberapa, tapi mimpinya besar. Saat orang-orang lain mengumpulkan uang untuk mainan atau baju baru, Tony menabung untuk membeli susu, popok bekas, dan suatu hari, kereta dorong bayi bekas yang dijual di pasar loak. "Kalau udah kebeli, Tony nggak usah gendong kamu terus. Bahumu berat loh, Dik," candanya sambil mencium kening Dika. Suatu hari, saat Tony sedang mencari botol plastik di dekat taman kota, ia melihat kerumunan orang sedang berfoto-foto. Rupanya ada acara komunitas yang membagikan makanan dan pakaian untuk anak-anak jalanan. Tony ragu-ragu mendekat. Ia tahu biasanya ia diusir, dianggap pengganggu. Tapi hari itu berbeda. Salah satu relawan melihat Tony sedang menggendong Dika, lalu menghampirinya. "Dek, kamu sendirian?" tanya seorang wanita muda berhijab yang mengenakan rompi bertuliskan "Cinta Tanpa Batas". Tony mengangguk pelan. "Ini adik saya, Bu. Saya yang rawat," jawabnya jujur. Wanita itu berjongkok, memandangi Dika lalu Tony dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu hebat sekali," gumamnya lirih. Tak lama, Tony diberi sebungkus nasi, sebotol susu formula, dan satu selimut bersih. Tony hampir tak percaya. Ia memandangi barang-barang itu seperti melihat emas. "Beneran buat saya, Bu?" tanyanya. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Kamu sudah melakukan hal luar biasa. Setidaknya biar kami bantu sedikit." Tony tersenyum lebar. Hari itu ia pulang sambil membawa makanan dan harapan. Di dalam gubuk, ia menatap Dika dan berkata, "Lihat, Dik, dunia masih punya orang baik. Mungkin kita nggak sendirian. Tuhan masih sayang sama kita." Hari itu langit mendung, angin dingin menyusup masuk ke celah-celah gubuk Tony. Dika demam. Tubuh kecilnya panas, wajahnya merah, dan napasnya pendek-pendek. Tony panik. Ia tak tahu harus bagaimana. Air mata membasahi pipinya sementara tangan kecilnya menggenggam tangan Dika yang lemah. "Dik, jangan gitu ya. Kamu kuat kan? Kamu nggak boleh ninggalin Tony," gumamnya pelan, suaranya pecah. Ia mengelus kepala Dika, memeluk tubuh mungil itu erat-erat. "Tony di sini. Tony jagain kamu, jangan takut," bisiknya. Tangannya yang kotor mengelap peluh di dahi Dika. Ia bahkan mencoba mengompres Dika dengan kain basah seadanya. Satu malam itu Tony tidak tidur. Ia hanya duduk memeluk Dika, bernyanyi pelan lagu yang ia karang sendiri, hanya agar bayi itu tetap merasa ada yang mencintainya. "Dik, kamu tahu nggak, pelukanmu ini hangat banget. Mungkin ini rasanya jadi kakak beneran. Atau jadi ayah," ujarnya lirih. Meski kelelahan dan kedinginan, Tony tidak melepaskan pelukannya. Ia percaya, cinta bisa menyembuhkan. Ia percaya, pelukan tulus bisa menjadi obat. Dan saat pagi menjelang, demam Dika mulai mereda. Tubuh mungil itu mulai kembali tenang. Tony menghela napas panjang, mencium kening Dika dengan penuh syukur. "Kamu hebat, Dik, kamu bisa ngelawan sakit. Kita sama-sama kuat ya." Beberapa hari setelah kejadian itu, Tony kembali bertemu dengan wanita relawan dari komunitas Cinta Tanpa Batas, namanya Mbak Maya. Wanita itu datang ke tempat pembuangan sampah, mencarinya dengan mata khawatir. "Tony, aku bawa susu lagi. Mana Dika?" Tony langsung menyambutnya dengan senyum lebar.
Ia menggendong Dika yang kini sudah lebih sehat. Terima kasih, Mbak. Dia udah mendingan. Waktu itu sempat panas banget. Mbak Maya menatap Tony penuh takjub. Kamu luar biasa, Ton. Serius. Boleh aku ceritain kisah kamu ke temanku wartawan? Tony sempat bingung. Wartawan? Buat apa, Mbak? Tanyanya polos. Supaya lebih banyak orang tahu perjuangan kamu. Siapa tahu ada yang mau bantu, jawabnya sambil menepuk pundak Tony. Awalnya Tony ragu, takut jadi bahan tontonan, tapi akhirnya ia mengangguk. Ia pikir, demi Dika, ia akan lakukan apapun. Seminggu kemudian, Tony diminta datang ke taman kota. Ia duduk di bangku kayu, Dika di gendongannya, lalu seorang wartawan muda mewawancarainya. Jadi kamu nemuin bayi ini di tempat sampah? Tony mengangguk, wajahnya malu-malu. Saya takut waktu itu, tapi saya nggak tega ninggalin dia. Dia kayak bagian dari hidup saya, ucap Tony lirih. Mata wartawan itu berkaca-kaca. Kamu anak umur 12 yang punya hati lebih besar dari orang dewasa, Ton. Beberapa hari setelah wawancara itu, sesuatu terjadi yang tak pernah Tony bayangkan. Kisahnya muncul di media sosial, lengkap dengan foto Tony menggendong Dika di antara tumpukan sampah. Judulnya menyentuh, bocah pemulung merawat bayi dibuang, cinta yang tumbuh dari tempat paling kotor. Cerita itu viral. Ratusan orang berkomentar, membagikan, bahkan ada yang menangis membaca kisah mereka. Tony tak punya ponsel, tapi Mbak Maya datang sambil membawa kabar. Ton, banyak orang mau bantu kamu. Mereka ingin kirim uang, makanan, bahkan ada yang nawarin tempat tinggal. Tony terdiam. Ia tidak langsung percaya. Dunia yang selama ini acuh, kini tiba-tiba peduli. Ia memandang Dika yang sedang tertidur di pelukannya, lalu menatap langit. Mereka mau bantu kita, Dik. Tuhan dengar doa kita, bisiknya pelan. Tak lama kemudian, beberapa donatur datang langsung ke tempat tinggal Tony. Mereka membawa kasur, baju bayi, popok, bahkan mainan. Seorang bapak tua menyerahkan selembar amplop berisi uang sambil berkata, buat kamu sekolah, ya. Supaya kamu bisa jadi orang besar yang jaga adikmu dengan lebih baik. Tony hanya bisa menangis. Ia memeluk orang itu sambil berkata, terima kasih, Pak, saya nggak akan sia-siain. Demi Dika. Hari itu, dunia benar-benar berubah. Dengan bantuan dari para dermawan, Tony akhirnya bisa pindah ke sebuah rumah kecil kontrakan sederhana di pinggir kota. Tidak mewah, tapi jauh lebih baik dari gubuk lamanya. Ada dinding beton, atap yang tak bocor, dan tempat tidur sungguhan. Tony menyentuh lantai bersih rumah itu dengan hati bergetar. Dik, ini rumah kita, beneran rumah. Dika yang sudah bisa tertawa mulai merangkak di atas lantai, membuat Tony tertawa senang. Mbak Maya datang membawa kabar lain. Tony juga diikutkan dalam program sekolah paket agar ia bisa belajar membaca dan menulis. Kamu harus sekolah, Ton. Dunia kamu belum selesai. Kamu layak punya masa depan. Tony mengangguk pelan. Di malam pertamanya di rumah itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Tuhan, terima kasih. Aku tahu ini bukan karena aku hebat. Tapi karena Dika, dia malaikat kecil yang kau titipin ke aku. Ia menatap Dika yang tidur nyenyak, kemudian berbaring di lantai. Di balik semua luka, lapar, dan tangis, Tony tahu satu hal, harapan itu nyata. Ia hanya butuh sedikit cahaya, dan satu alasan untuk bertahan. Dika adalah alasan itu. Waktu berjalan. Dika tumbuh sehat. Tony semakin dewasa. Meski tubuhnya masih kurus, semangatnya makin besar. Ia bangun pagi, mengantar Dika ke posyandu, lalu belajar di sekolah paket siang hari. Sore harinya, ia masih mencari barang bekas, walau kini tak serajin dulu, karena kebutuhan mereka mulai terbantu.
Tapi Tony tetap bekerja, karena ia tidak mau menggantungkan hidup pada bantuan orang. Aku harus bisa mandiri, Dick. Aku harus kasih kamu masa depan yang lebih baik dari aku. Suatu malam, setelah menyuapi Dika bubur bayi, Tony duduk di depan cermin kecil dan menatap wajahnya. Di matanya ada nyala yang berbeda. Kalau nanti kamu besar, Dick, kamu pasti nggak ingat waktu kamu di tempat sampah. Tapi Tony ingat. Tony ingat pertama kali kamu nangis, dan Tony janji, Tony nggak akan pernah berhenti jadi pelindungmu. Ia menulis di selembar kertas yang ia simpan rapi, Dika harus sekolah tinggi. Harus bahagia. Harus tahu bahwa hidup dimulai dari cinta. Itu bukan sekadar catatan. Itu adalah janji. Janji anak berusia 12 tahun kepada bayi yang mengubah hidupnya. Satu pagi yang hangat, matahari menembus lembut jendela kecil kontrakan mereka. Tony sedang mengaduk bubur bayi di dapur sambil bersenandung pelan, ketika suara mungil itu terdengar dari ruang tengah. Tony diam. Sendok di tangannya jatuh. Ia segera berlari ke ruang tengah dan melihat Dika yang duduk di atas matras tipis, tersenyum lebar sambil menepuk-nepuk lantai. Apa kamu barusan manggil Tony? Tanyanya pelan, matanya melebar, tak percaya. Dika kembali tertawa dan mengucapkan pelan, Tony, seolah ada yang meledak dalam dada Tony. Ia menubruk Dika, memeluknya erat-erat dengan air mata mengalir deras. Kamu bisa ngomong? Kamu tahu nama aku, ucapnya sambil terisak. Bagi Tony, itu bukan sekadar kata, itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa Dika melihatnya, mencintainya, dan menganggapnya keluarga. Aku bukan cuma pengangkut sampah buat kamu ya, Dick? Aku kakak kamu ya. Gumamnya. Hari itu, Tony menulis di kertas kecil yang ia tempel di dinding. Hari pertama Dika panggil Tony. 16 Januari. Hari paling bahagia dalam hidupku. Tapi kehidupan tidak pernah benar-benar tenang untuk waktu yang lama. Beberapa bulan kemudian, Dika tiba-tiba demam tinggi, lebih parah dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan ia terus menangis dalam pelukan Tony. Tony menggigil ketakutan. Jangan begini lagi, Dick, jangan bikin Tony takut, bisiknya sambil menggoyang-goyangkan tubuh kecil itu. Ia membawa Dika ke puskesmas terdekat, dengan uang hasil kerja kerasnya yang ia simpan di celengan kaleng. Dokter mengatakan Dika harus dirawat karena infeksi saluran pernapasan. Tony tak bisa menahan air matanya. Ia menandatangani formulir rawat inap sambil gemetar, lalu duduk di samping ranjang bayi itu sepanjang malam. Dick, kamu harus sembuh ya. Tony nggak bisa hidup tanpa kamu, ucapnya dengan suara nyaris habis. Ia menatap alat infus yang menancap di tangan mungil Dika, dan hatinya terasa seperti diremas. Mbak Maya datang membawa makanan dan menemani Tony sebentar. Kamu harus kuat, Ton. Dika butuh kamu. Dia anak yang luar biasa karena kamu juga luar biasa. Tony mengangguk, tapi matanya tetap merah. Ia ingin menggantikan posisi Dika di ranjang itu. Kalau bisa, ia ingin menjadi yang sakit. Tapi ia hanya bisa berdoa, berharap Tuhan sekali lagi menoleh pada mereka. 3 hari kemudian, keajaiban itu datang. Perlahan-lahan, Dika mulai membaik. Ia mulai bisa tersenyum, meski lemah, dan saat Tony menyentuh pipinya, Dika membuka mata. Tony, lirihnya. Tony langsung menunduk, menahan tangis. Ia mengecup tangan kecil itu berkali-kali. Iya, sayang. Tony di sini. Nggak pergi kemana-mana, gumamnya. Dokter mengatakan Dika punya daya tahan tubuh yang kuat, mungkin karena asupan makanan yang cukup selama ini dan cinta yang tak pernah putus dari Tony. Anak ini bisa bertahan karena dia tahu dia dicintai, kata dokter itu sambil tersenyum. Tony hanya bisa menatap Dika, lalu langit-langit rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih udah jagain dia.
Ia tidak peduli bahwa ia belum makan sejak pagi, bahwa bajunya sudah bau karena 3 hari tidak pulang. Yang penting, Dika selamat. Saat keluar dari rumah sakit, Tony menggendong Dika sambil menangis di jalan. Orang-orang menoleh, mengira ia kehilangan seseorang. Tapi nyatanya, Tony baru saja mendapat kembali seluruh hidupnya. Kita pulang, Dik. Rumah kita nunggu senyum kamu. Setahun berlalu sejak Dika sembuh dari sakitnya. Kini ia sudah bisa berjalan, berlari kecil, bahkan cerewet memanggil, "Tony, lihat aku." Sambil berputar-putar di halaman kontrakan. Tony semakin bangga. Ia sudah hampir menyelesaikan sekolah paket A dan bercita-cita menjadi guru. Kalau jadi guru, Tony bisa ngajarin banyak anak tentang cinta, katanya suatu kali pada Mbak Maya. Mbak Maya tersenyum. Tapi kamu udah ngajarin cinta dari dulu, Ton. Bahkan sebelum kamu bisa tulis kata cinta itu sendiri. Tony dan Dika juga sudah memiliki pengikut media sosial, berkat Mbak Maya dan komunitas yang terus menceritakan kisah mereka. Banyak orang terinspirasi. Bahkan ada yayasan yang menawarkan beasiswa penuh untuk pendidikan Tony. Saat itu, Tony hanya bisa menatap Dika yang tengah menggambar dengan krayon. "Aku janji, Dik, aku akan sekolah tinggi. Aku akan bawa kamu jalan-jalan ke kebun binatang. Kita akan punya hidup yang lebih baik." Dika mengangguk tanpa benar-benar mengerti. Tapi ia tersenyum, dan bagi Tony, itu cukup. Hidup mereka memang tak diawali dengan sempurna, tapi cinta di antara mereka membuat segalanya terasa utuh. 5 tahun berlalu. Tony kini berusia 17 tahun dan duduk di bangku SMA. Ia aktif di berbagai kegiatan sosial, sering menjadi pembicara tentang cinta anak jalanan, dan kini bercita-cita menjadi psikolog anak. Dika, kini berusia 5 tahun, adalah anak ceria dan cerdas. Ia sudah sekolah taman kanak-kanak dan sering menggambar Tony sebagai superhero. "Ini Tony, kakak paling hebat di dunia," katanya bangga. Tony menyimpan gambar itu dalam dompetnya, sebagai pengingat betapa berharganya perjuangan mereka. Dalam satu acara televisi nasional, Tony diundang sebagai tamu istimewa. Ia naik ke panggung sambil menggandeng tangan Dika. Ia berdiri di depan ratusan orang, matanya menyapu seluruh ruangan. "Saya bukan siapa-siapa, hanya anak pemulung yang dulu hidup di tumpukan sampah. Tapi saya bertahan karena cinta. Karena seorang bayi yang saya temukan di tempat paling hina, tapi justru memberiku hidup yang paling mulia." Tepuk tangan meledak. Air mata banyak orang tumpah malam itu. Kamera menyorot Tony yang memeluk Dika di panggung. Mereka bukan lagi hanya anak-anak jalanan. Mereka kini adalah simbol bahwa cinta, meski hadir di tempat yang paling tak terduga, bisa mengubah segalanya. Dari tumpukan sampah ke panggung dunia. Dan semuanya berawal dari satu pelukan.